dengan Ibu di Running Math Studio. Nah, seperti yang Ibu janjikan, sekarang kita mau belajar tentang aturan kosinus. Nah, seperti apa sih aturan kosinus? Nah, aturan kosinus itu pasangannya dengan aturan sin sama luas segitiga. Nah, ciri aturan sin sama cos itu pasti mencari sebuah sisi atau sebuah sudut yang tidak diketahui dalam sebuah segitiga. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aturan sin dipakai kalau apa cirinya? Ya, diketahui sepasang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Nah, aturan cos kebalikannya, tidak diketahui sepasang sisi atau sudut yang saling berhadapan. Artinya gak ada tuh pasangan yang saling diketahui. Nah, seperti apa contohnya? Tapi sebelum ke contohnya, kita masuk ke rumusnya dulu. Oke? Nah, jika diketahui sebuah segitiga sembarang ABC, di mana di depan sudut A kita beri nama A kecil, di depan sudut B kita beri nama sisi B kecil, di depan sudut C kita beri nama sisi C kecil, maka aturan cos itu rumusnya adalah sisi A kuadrat sama dengan teman-temannya si A adalah B kuadrat tambah C kuadrat, tapi dikurangi 2 kali perkalian teman-temannya si A, yaitu B kali C kali cos sudut di hadapannya itu cos A. Jadi kalau ini A, ini cos A. Teman-teman si C adalah A dan B. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB kali cos. Kalau di sini C, maka ini cos sudut C. Nah, itu rumusnya. Mudah ya menghafalnya ya. Ibu kasih kotak dulu biar kalian ingat. Cirinya adalah tadi apa kalau aturan cos? Ya, jadi kalau ada soal untuk mencari sisi atau sudut yang nggak diketahui, kalian tinggal lihat kalau sepasang sudut dan sisi yang berhadapan diketahui, gunakan aturan sin. Tapi kalau nggak ada sepasang sudut dan sisi yang diketahui, gunakan aturan cos. Contohnya seperti ini. Misalnya diketahui sisi PR itu sisi apa nama lainnya? Ya, karena ini sudut Q, maka ini Q kecil ya. PR atau Q kecil itu adalah 8. PQ atau sisi R kecil itu adalah 10. Dan sudut P-nya adalah 60 derajat. Kita lihat, 8 sisi yang dihadapannya adalah Q, ternyata enggak diketahui. 10 punya sudut yang berhadapan yaitu R, tidak diketahui. Si P punya sudut 60 derajat, tapi sisinya tidak diketahui. Jadi enggak ada satupun pasangan sisi dan sudut berhadapan yang enggak diketahui. Maka kita gunakan aturan cos untuk mencari, pertanyaannya adalah berapakah RQ atau sisi P kecil. Oke, nah caranya sama. Karena ingin mencari sisi P, maka P kuadrat, karena kita gunakan aturan cos, karena tidak ada satupun yang berhadapan, sisi dan sudut berhadapan yang diketahui, kita gunakan aturan cos. P kuadrat sama dengan teman-teman si P adalah Q dan R. Q kuadrat tambah R kuadrat dikurangi 2Q kali R kali cos sudut, karena ini P, maka ini cos P. Yuk, kita masukkan. Q-nya adalah 8, betul. R-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 2, Q-nya 8, R-nya 10 kali cos P. P-nya adalah 60 derajat. Good. 8 kuadrat? Betul 64. 10 kuadrat? 100. 2 kali 8 kali 10? 2 kali 8, 16. 16 kali 10 adalah 160. Cos 60 berapa? Ayo. Iya betul, setengah. Ini harus sudah hafal ya. Maka hasilnya adalah 64 tambah 100, 164 dikurangi 160 kali setengah. Nah, hati-hati ini sering sekali salah. Selalu ada siswa yang mengurangkan dulu. Nah, padahal lebih kuat pengurangan atau perkalian? Iya, lebih kuat perkalian. Ya, perkalian dan pembagian lebih kuat dibanding pengurangan ataupun penjumlahan. Maka yang harus kalian selesaikan adalah ini dulu. 164 dikurangi 160 kali setengah, ini dulu kamu kalikan, ya 80. Maka P kuadrat sama dengan 164 dikurangi 80, itu adalah 84. Maka mencari sisi P tinggal diakarkan saja, akar 84. Nah 84 kalau kita sederhanakan pakai kuadrat sempurna ya. Oke, kuadrat sempurna itu seperti 4, 9, 16, 25 gitu. Kenapa disebut kuadrat sempurna? Karena misalnya akar 4, 2, akar 9, 3, akar 16, 4 ya. Jadi kuadrat sempurna itu 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, 84 itu adalah perkalian 4 dikali, ayo berapa? 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 4 1. Oke. Jadi 84 adalah 4 kali 2 1. Nah, akar dari 4 adalah 2, akar 21. Inilah sisi P-nya, 2 akar 21. Kalau ini senti ya semua dalam bentuk sentimeter. Mudah ya?
Oke, berikutnya Ibu akan berikan satu soal yang agak sedikit menantang. Nah, soalnya seperti apa? Yuk kita simak berikut ini. Diketahui sebuah segitiga KLM dengan sisi KM itu 4 cm. Sisi KM itu nama lainnya adalah, lihat yang di hadapannya adalah L, maka ini sisi L kecil 4 cm. Lalu KL atau sisi M-nya 5 dan ML atau sisi K-nya itu adalah 6 cm. Pertanyaannya adalah berapakah yang ditanyakan ya, misalnya cos M. Lalu pertanyaan berikutnya sin M. Pertanyaan berikutnya tan M. Pertanyaan berikutnya sin sudut terkecil. Ya, bingung. Nah, kita lihat dulu apakah ini menggunakan aturan sin atau aturan cos. Lihat, apakah ada sepasang sudut dan sisi yang diketahui atau tidak? Kita lihat ya. 4 punya pasangan sudut L nggak? Enggak, ini nggak diketahui. 5 juga nggak punya yang di hadapannya diketahui. 6 nggak punya sudut yang di hadapannya juga tidak diketahui. Maka kalau tidak ada sudut dan sepasang sisi yang diketahui, maka gunakan aturan kosinus. Karena kita menggunakan aturan cos, maka sebaiknya yang kamu cari adalah cosnya dulu, ya. Nah, karena yang kita cari cos M, berarti kita hubungannya atau kita cari yang rumus M kuadrat, ya. Maka rumusnya adalah M kuadrat sama dengan teman-temannya siapa? Iya, K kuadrat tambah L kuadrat min 2K kali L kali cos M. Nah, ini yang mau ditanyakan. Oke, kita lihat M-nya. M-nya adalah 5, betul. 5 kuadrat sama dengan K-nya adalah 6 kuadrat. L-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 2 kali K-nya adalah 6. L-nya adalah 4 kali cos M. Nah, 5 kuadrat itu iya 25. 6 kuadrat betul 36, 4 kuadrat 16, 2 kali 6 kali 4 iya 48 kali cos M. Good. Maka 25 sama dengan 36 tambah 16 iya 52. Awas, jangan dikurangi 48 karena 48 itu pasangannya perkalian dengan cos M, ya. Jadi ini adalah 52 dikurangi 48 cos M. Ini pasangan yang nggak boleh dipisah karena perkalian. Maka 52-nya pindah atau min 48 cos M-nya pindah. Berarti kalau negatif pindah jadi iya positif. 48 cos M sama dengan 52. Nah, 25-nya pindah. Jadi iya dikurangi 25. Berarti 48 cos M sama dengan 52 dikurangi 25 adalah iya 27. Maka cos M sama dengan 27 dibagi 48. Atau diperkecil sama-sama dibagi 3. Iya, 9. 48 dibagi 3, 16. Maka kalau ditanya cos M, hasilnya adalah 9/16. Nah, untuk mencari sin M atau tan M, sama seperti di aturan sin kemarin, yaitu menggunakan segitiga siku-siku. Yuk, kita gambar. Segitiga siku-siku. Nih. Oke, yang diketahui adalah cos. Rumus, kalau kemarin rumus sin itu demi, kalau rumus cos iya sami, samping per miring. Jadi sampingnya 9, miringnya 16 terhadap sudut M. Tentukan dulu sudut M-nya yang mana? Mau yang di bawah atau di atas? Iya, mau di bawah Bu, boleh. Ingat, samping per miring. Samping si M berarti ini, miring si M ini adalah depan si M karena di depannya. Oke. Tadi diketahui cos M 9/16. Berarti sampingnya 9, miringnya 16. Yuk kita tulis. Samping M 9, miring M 16. Berarti depannya gunakan iya Pitagoras, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku kuadrat. Sisi siku-siku lainnya ya. Maka 16 kuadrat 256 dikurangi 9 kuadrat 81. Maka ini adalah akar 6 kurang 1 itu 5. 15 kurang 8 itu 7. Ini tinggal 1. Oh, berarti sisi yang di depan M adalah akar 175. Nah, kalau ditanyanya adalah sin M, ya mudah. Rumusin apa? Sin demi. Nah, depan per miring. Depan M itu adalah akar 175. Kita tulis ya. Per miringnya adalah 16. Ini dia. Nah, kalau mau disederhanakan boleh. Akar 175 itu /, kuadrat sempurnanya adalah perkalian 25 kali 7 dibagi 16. Akar 25 adalah 5 akar 7/16. Inilah sin M. Nah, kalau yang ditanya adalah tangan M, nah,
Kalian ingat kan rumus tangan apa? Iya, tangan itu tani, yaitu ada di desa, depan per samping. Depannya kita tahu, depan M adalah akar 175, sampingnya adalah 9. Maka ini adalah akar 175 per 9. Tadi akar 175 adalah 25 kali 7 per 9. Maka tangan M hasilnya adalah akar 25. Iya, 5 akar 7 per 9. 5 akar 7 per 9 atau 5 per 9 akar 7. Itulah tangan M, sin M, dan cos M. Mudah bukan? Nah, satu lagi, kita mau mencari sin sudut terkecil. Nah, seperti apa? Yuk kita simak jawaban berikut ini. Nah, sekarang kita mau mencari sin sudut terkecil. Nah, tadi ingat bahwa kita menggunakan aturan cos karena tidak ada satupun sudut yang diketahui. Artinya nggak ada sepasang sisi dan sudut di depannya yang diketahui. Maka digunakan aturan cos. Nah, kalau ingin mencari sin sudut terkecil, kamu jangan mencoba semuanya, nanti terlalu lama. Yang kamu cari adalah sudut yang di depannya sisi yang paling kecil. Jadi ingat ya, sin sudut terkecil, lihat sisi yang paling kecil. Sisi yang paling kecil mana? Ukuran yang paling kecil? 4, 5, atau 6? Iya, 4. Maka kalau yang ditanya atau sisi yang paling kecilnya 4, berarti sudut yang di hadapannya yang diketahui, inilah nanti akan menjadi sin sudut terkecil, yaitu L. Nah, karena ini menggunakan aturan cos, maka kamu nggak bisa langsung dapat sin, tapi harus mencari dulu cos L. Cos L berarti pasangannya sama L kuadrat. Ingat ya, kalau yang ditanya cos A berarti harus mencari A kuadrat ya. Kalau mencari cos B berarti yang dicari adalah B kuadrat. Maka karena kita ingin mencari cos L, maka yang kita cari pakai rumus L kuadrat ya. L kuadrat sama dengan, teman-teman, si L siapa? Ya, M dan K. M kuadrat tambah K kuadrat dikurangi 2MK kali cos L ya. Jadi kita nggak bisa langsung cari sin, tapi harus melalui cos dulu ya. L-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat. M-nya adalah 5, 5 kuadrat. K-nya adalah 6, 6 kuadrat. Dikurangi 2 kali M-nya 5, K-nya 6 cos L. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 2 kali 5 10, kali 6 60 cos L. Ingat, ini satu kesatuan ya. Maka 16 sama dengan 25 tambah 36 adalah 61 dikurangi 60 cos L. Ingat, sekali lagi tidak boleh dikurangkan karena perkalian lebih kuat. Maka min 60 cos L pindah ke kiri menjadi positif 60 cos L. Ini 61, 16 pindah jadi dikurangi 16. Maka 60 cos L itu sama dengan 61 kurang 16 berapa? Iya, 45 ya. Maka cos L sama dengan 45 dibagi 60. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 15. 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 4. Nah, cos L-nya udah tahu. Kalau cos L udah tahu, maka sin sudut terkecil yaitu sin L, karena sisi yang di hadapannya paling kecil yaitu 4, maka bisa tahu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ayo L-nya mau yang mana? Ini siku-siku ya. Oke, Bu, L-nya saya mau yang atas. Boleh. Ingat rumus cos apa? Sami. Ingat cos sambi. Cos samping per miring. Sampingnya 3, samping si L adalah ini. Kalau ini namanya depannya, kalau ini miringnya ya. Di depan L berarti depan, di samping L namanya samping. Sampingnya 3, miringnya 4. Berarti depannya kita gunakan ia Pitagoras, akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku lainnya dikuadratkan. 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat 9, maka depan L adalah akar 7. Sehingga kalau ditanya sin sudut terkecil berarti kita mencari sin L. Rumus sin adalah demi depan per miring. Depan L, mana depan L? Iya, set depan L yaitu ini akar 7 per miringnya 4. Atau biasa ditulis ini di depannya biasa angka 1 ya. Jadi 1/4 akar 7. Inilah sin sudut terkecil yang didapat dari sin L. Karena apa? Karena di depan sudut L adalah sisi segitiga yang paling kecil yaitu angka 4. Demikian pembahasan kita tentang aturan cos. Sudah paham ya? Bedanya aturan sin dan aturan cos. Oke? Kalau lupa silakan ulangi lagi. Linknya nanti akan Ibu taruh di bawah ya, di deskripsi. Nah, sampai jumpa lagi di Ranimat Studi lainnya dengan pembahasan tentang luas segitiga.